Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan bahasan mengenai buku yang saya tulis, yaitu yang berjudul Smile, merupakan kepanjangan dari sukses, mengenal diri dan melejitkan potensi. Nah, terkait dengan sukses sudah saya bahas apa itu pengertian sukses. Kemudian kedua, kompetensi yang harus dimiliki untuk mencapai kesuksesan itu ada tiga, yaitu kompetensi profesional, kompetensi interpersonal, kompetensi intrapersonal. Bahasan yang kedua adalah mengenal diri, juga sudah dibahas. Apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, itu menjadi bahan evaluasi sehingga kita bisa meningkatkan diri untuk terus tumbuh dan berkembang dalam mencapai kesuksesan diri kita. Nah, sekarang yang ketiga adalah bahasan terakhir, bagaimana kita melejitkan potensi yang kita miliki. Tapi diawali dengan kisah terlebih dahulu. Jadi kisah ini adalah sangat inspirasi menurut saya itu. Jadi kejadiannya pada zaman Rasulullah SAW. Pada waktu itu ada seorang pengemis, dia dari kalangan Ansor. Kemudian dia datang kepada Rasulullah dan para sahabat yang sudah berkumpul dalam kondisi yang dia ingin meminta-mintanya. Tapi Rasulullah melihat seperti itu, ada pengemis yang meminta-minta, dia bertanya lebih dahulu, apa yang engkau miliki di rumah? Kemudian pengemis ini menyampaikan bahwa yang saya miliki ya Rasulullah hanya dua, yaitu adalah pakaian yang biasa kami pakai, kemudian yang kedua adalah cangkir. Akhirnya Rasulullah menyuruhnya kepada pengemis itu, bawalah kemari. Kemudian pengemis pun membawanya pakaian dan cangkir, kemudian menyerahkan kepada Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah menginformasikan kepada sahabatnya, adakah di antara kalian yang ingin membeli ini? Maksudnya pakaian dan cangkir itu. Ada seorang sahabat yang tertarik, saya ya Rasulullah, saya sanggup untuk membelinya dengan 1 dirham. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, adakah yang bisa membeli lebih? Kemudian ada seorang sahabat lagi berminat dan dia menyampaikan, saya Rasulullah, saya sanggup membelinya dengan 2 dirham. Karena pada waktu itu 2 dirham itu merupakan harga yang tertinggi, maka Rasulullah memberikan pakaian dan cangkir itu kepada sahabat yang dia bersedia untuk membelinya dengan 2 dirham. Kemudian Rasulullah memberikan uang 2 dirham tersebut kepada seorang pengemis itu, dan dia memberikan arahan ataupun nasihat. Dari 2 dirham ini silakan belikan untuk makanan untuk keluarga. Kemudian satu lagi adalah diberikan dengan sisanya, maksudnya diberikan dengan kapak. Kemudian Rasulullah memberikan arahan kembali, carilah kayu sebanyak mungkin dan jualah. Bahkan Rasul mengatakan, selama 2 minggu ini aku tidak ingin melihat. Akhirnya pengemis ini pergi meninggalkan dan mulailah berusaha dia. Dia mulai bekerja dengan mencari kayu, mengumpulkan, dan hasil kayu yang dia dapatkan dijual dan ternyata bisa menghasilkan 10 dirham. Kemudian setelah 2 minggu dia menghadap kepada Rasulullah dan dia menyampaikan progresnya gitu ya, hasilnya. Ya Rasulullah, ini saya sudah mendapatkan 10 dirham. Kemudian Rasulullah mengingatkan, silakan membeli makanan dan pakaian untuk keluargamu. Karena pada waktu itu ya memang pengemis ini dalam kondisi kekurangan. Jadi dia berbaginya adalah untuk keluarganya terlebih dahulu. Kemudian Rasul mengingatkan juga bahwa hari ini lebih baik bagimu, karena meminta-minta itu akan membuat noda di wajahmu. Tidak layak bagi seseorang meminta-minta kecuali dalam 3 hal. Yang pertama itu adalah ketika memang kondisi kita menjadi kondisi yang fakir miskin, yang benar-benar tidak bisa memiliki sesuatu. Kemudian yang kedua itu adalah hutang yang tidak bisa terbayar. Dan yang ketiga adalah penyakit yang membuat seseorang itu tidak bisa berusaha. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil tips bagaimana kita melejitkan potensi diri kita. Jadi yang pertama itu adalah tipsnya untuk melejitkan potensi, milikilah seorang mentor. Jadi dengan mentor ini kita akan mendapatkan arahan, bimbingan, baik ilmu juga dan pengalaman, supaya kita semakin meningkatkan diri dan memiliki arah, memiliki sebuah prinsip-prinsip yang memang sudah bisa teruji untuk mencapai kesuksesan diri kita. Dan diawali Rasulullah ini adalah memberikan arahannya menjadi seorang mentor. Pada waktu itu mulailah dengan apa yang kita miliki. Dan pada waktu pengemis ini kan hanya diminta
ambillah apa yang engkau miliki, yaitu dengan pakaian dan cangkir ini ternyata menjadi makanan, sisanya untuk makanan yang diberikan pada keluarganya, dan sisa diberikan kampak. Dan ini kampaknya merupakan modal untuk membuat dirinya semakin lebih baik lagi. Itu adalah arahan dari seorang mentor. Ternyata memang pentingnya atau perlunya seorang mentor dalam kehidupan diri kita untuk membuat diri kita tumbuh menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua dari tips bagaimana melejitkan potensi ini adalah jadilah orang yang produktif. Kenapa menjadi orang produktif? Di sini dianalogikan yang sangat bagus sebenarnya. Rasulullah menyuruh membelikan kampak, dan kampak ini kita analogikan, jika tidak diasah itu kan tumpul. Begitupun dengan diri kita. Kita memiliki potensi, jika tidak kita asah maka akan tumpullah potensi yang kita miliki. Jadi dari kampak ini tumpul, diasah sehingga bisa memiliki kampak yang tajam, siap digunakan untuk mencari kayu dan untuk mengumpulkan, akhirnya kayu ini bisa kita jual. Jadi begitu potensi kita yang tumpul ini, ketika kita asah menjadi orang yang produktif, maka kita akan memiliki tajam, skill kita semakin terasah, dan tumpukan kayu yang kita hasilkan itu adalah karya yang bisa kita berikan, kontribusi yang kita berikan, karena kita sudah memiliki atau mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki, dan akhirnya lahirlah sebuah karya-karya yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, tips dalam melejitkan potensi diri adalah, dalam kisah ini bisa kita ambil, milikilah batas waktu pencapaian. Jadi Rasul mengingatkan kepada pengemis pada waktu itu, dia tidak ingin bertemu selama 2 minggu, dan apa yang terjadi ketika selama 2 minggu itu, ternyata pengemis ini mencapai targetnya, bahkan melebihi dari yang awalnya modal 2 dirham menjadi 10 dirham. Jadi ini sangat penting, batas waktu itu adalah membuat diri kita semakin terarah, membuat diri kita memiliki sebuah penjadwalan yang baik, membuat diri kita itu semakin bersemangat untuk mencapai target yang sudah ditentukan karena memiliki batas waktu yang sangat jelas. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, maka milikilah batas waktu pencapaiannya, karena itu yang akan membuat diri kita semakin bersemangat untuk mencapai target-target yang kita kejar. Kemudian berikutnya adalah tips untuk melejitkan potensi, itu yang keempat, milikilah mentalitas berbagi. Jadi di sini diingatkan Rasulullah kepada seorang pengemis itu yang dia mendapatkan 10 dirham, belilah pakaian dan makanan untuk keluarganya gitu. Hanya di sini pada waktu itu memang kondisi pengemisnya keluarganya sangat membutuhkan, maka dia pun berbaginya terlebih dahulu kepada keluarganya. Nah bagi kita, ketika sudah mencapai ilmu yang semakin bertambah, maka jangan lupa untuk terus berbagi, dan juga pencapaian kita, misalnya harta kita semakin lebih banyak, semakin berkah supaya semakin berkah, maka jangan lupalah untuk berbagi, karena berbagi itu merupakan perbuatan yang tidak akan merugikan diri kita, justru semakin menumbuhkan diri kita, semakin melejitkan potensi diri kita. Dan yang kelima, tips untuk melejitkan potensi adalah bergaulan dengan lingkungan yang kondusif. Kalau orang yang berkumpul di lingkungan yang biasa-biasa saja, maka dia akan menjadi orang biasa-biasa saja dalam kehidupannya. Tapi ketika orang berkumpul yang di sini memiliki motivasi, memiliki pencapaian target, memiliki semangat, dan semakin bertumbuh, maka dia akan terus semakin terbawa dengan lingkungan tersebut. Seperti pepatah mengatakan bergaul dengan pandai besi, maka kita akan terbawa kebakarannya. Tapi ketika kita bergaul dengan menjual minyak wangi maka kita akan terbawa juga harumnya. Jadi kita diantaranya ditentukan dengan beberapa orang yang kita bergaul ataupun bersahabat, itulah akan menentukan gambaran siapa diri kita. Kemudian yang terakhir adalah tips untuk melejitkan potensi adalah berdoa. Karena berdoa ini adalah merupakan kekuatan yang sangat luar biasa, di mana kita ingin sekali kita mendapatkan mentor, kita juga ingin mendapatkan arahan dari Sang Pencipta kita, agar apa yang menjadi cita-cita kita itu mendapatkan ridhonya, mendapatkan bimbingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.